Halo Bu Eva dan teman-teman, perkenalkan anggota kelompok kami ada Nicole, Louis, Moren, Reyes, dan juga Rehan. Laporan proses penanaman bibit bayam hijau. Pertama, penanaman bibit. Pada tanggal 26 Januari 2024, ada pengumpulan masing-masing 2 kantong minyak yang sudah dilubangi sebagai wadah untuk penanaman bayam hijau. Pada tanggal 2 Februari 2024, diberikan bibit biji bayam hijau beserta dengan tanah. Mula-mula wadah kantong minyak diisi dengan tanah sebanyak kurang lebih setengah dari kantong. Dan kemudian dituang bibit biji bayam hijau di atasnya. Air merupakan salah satu faktor yang membuat berbagai tanaman bisa tumbuh dengan subur. Untuk penyiramannya, kelompok kami melakukan hampir setiap pelajaran PKT pada hari Senin dan hari Kamis. Seharusnya penyiraman yang baik dilakukan setiap hari, terlebih ketika PJJ karena ujian kelas 12 dan liburan sekolah, kami tidak bisa melakukan penyiraman, sehingga pertumbuhan bayam antara kelompok kami mempunyai pertumbuhan yang berbeda-beda. Pada tanggal 2 Februari 2024 diberikan bibit bayam hijau beserta tanah untuk memulai penanaman bayam hijau. Setelah 3 minggu setelah pemberian bibit, tanaman hijau kelompok kami tidak tumbuh sama sekali. Sedangkan tanaman kelompok lain sudah ada yang tumbuh. Akhirnya kelompok kami meminta bibit bayam dan meletakkannya bibit bayam tersebut di tempat yang sama, yaitu di atas tanah. Hasilnya pada tanggal 8 Mei 2024, setelah kurang lebih 4 bulan menanam, bayam tersebut hasilnya berbeda-beda. Tetapi rata-rata tanaman bayam milik Nicole, Louis, Rehan, Reyes, dan Moren satu kantong tumbuh berkembang tinggi, besar, dan rimbun dan dapat dipanen. Sedangkan satu kantong lagi terlihat kecil dan tumbuh sedikit. Selain itu, tanaman bayam hijau kami sempat terkena hujan sehingga air mengenangi tanah. Namun tanaman kami masih tetap tumbuh. Tanaman bayam hijau dapat tumbuh subur setelah kami meminta bibit biji bayam hijau yang baru dan meletakkannya di atas tanah. Hal lainnya adalah juga dipengaruhi oleh adanya lubang drainase dalam kantong minyak, sehingga air dapat mengalir keluar dengan baik. Selain peletakan tanaman bayam hijau di depan kelas 5 yang terkena sinar matahari dapat mengaruhi pertumbuhan bayam hijau sehingga menjadi lebih subur. Adanya penyiraman yang dilakukan meskipun secara tidak teratur dan tanah yang berpupuk dapat membantu membuat tanaman bayam hijau ini menjadi lebih subur. Tanaman kami sempat tidak tumbuh. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya bibit biji bayam hijau. Faktor lainnya karena peletakan bayam di lorong dekat lapangan di mana matahari yang masuk kurang, sehingga mempengaruhi pertumbuhan bayam kelompok kami. Selain itu, adanya PJJ saat ujian kelas 12 dan liburan sekolah, sehingga tanaman kami kurang mendapat penyiraman dari kelompok kami. Bahan-bahan yang diperlukan untuk menumis bayam hijau adalah 1 ikat bayam hijau, 1 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, penyedap secukupnya, 1 sendok makan minyak goreng, dan 2 sendok makan air. Cara menumis bayam. Pertama, mencuci bayam dengan bersih lalu tiriskan. Kedua, mengiris tipis bawang putih dan bawang merah. 3. Memanaskan wajan, memasukkan irisan bawang merah dan bawang putih hingga harum. Keempat, memasukkan bayam dan mengaduk bayam hingga layu. Kelima, memberikan sedikit air dan penyedap secukupnya. Keenam, mengaduk sebentar hingga air meresap dan mengangkatnya. Ketujuh, menghidangkan tumisan bayam hijau. Selamat menikmati! Sekian video dari kami, terima kasih.